Saudaraku, mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang merindukan kami sambut dengan penuh sukacita dan pengharapan dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami menyambut Engkau dengan seluruh kehidupan yang berubah di hadapan-Mu. Dan untuk itulah saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sapaan sabda firman-Mu. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Kami memohon Engkau menolong kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, namun kami pahami, kami pelihara, kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah untuk itu. Oleh sebab itulah kami memohon pertolongan dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan hamba-Mu yang Kau panggil untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dalam kuasa-Mu dan Kau layakkan dalam kasih setia-Mu. Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Terang, Sang Damai Sejahtera, dan Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita pagi ini terambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yesaya pasal 2 ayat 1 dan ayat 1 sampai ayat 5. LAI memberi judul Alkitab, judul perikop ini, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Dan bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkannya dan yang memelihara serta melakukan dalam kehidupannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam sukacita oleh karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita kembali sudah menyaksikan pohon Natal. Setahun hampir berlalu, dan saat ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Tema kita pada minggu ini adalah berjaga dengan aktif
menantikan kedatangan Sang Damai Sejahtera. Loh, apa Sang Damai Sejahtera itu belum hadir? Sudah, tetapi Dia juga akan hadir dan terus akan hadir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bolehkah saya bertanya, apakah saudara pernah merindukan sesuatu di dalam kehidupan ini? Pernahkah? Pernah. Setiap kita pernah merindukan sesuatu, entah apa itu. Mungkin merindukan punya mobil, mungkin merindukan punya rumah, mungkin merindukan punya pasangan hidup, mungkin merindukan bisa studi lanjut, dan sebagainya. Ada begitu banyak kerinduan di dalam kehidupan ini. Lalu saudara-saudara, kalau saudara pernah merindukan sesuatu, saya meyakini bahwa apa yang saudara rindukan itu pasti dinanti-nantikan sampai kerinduan itu menjadi kenyataan. Persoalannya adalah pada saat saudara merindukan sesuatu, sampai kemudian apa yang saudara rindukan itu hadir sebagai kenyataan. Kata orang itu, your dreams comes true, begitu. Apakah saudara diam saja tanpa melakukan suatu upaya apapun? Atau dengan penuh pengharapan saudara berupaya agar kerinduan itu menjadi kenyataan? Saya yakin kita semua melakukan sesuatu sampai apa yang kita rindukan itu datang dan kita nikmati. Saudara, kalau kita merindukan seseorang datang ke rumah kita dan orang itu sungguh-sungguh kita sayangi, kita kasihi, dan kita harapkan kehadirannya, barangkali tidak cuma sekali kita telepon, bener ya akan ke Jakarta ya? Kapan datangnya? Jam berapa? Naik apa? Lalu bukan hanya itu saudara, mungkin saudara akan beli spray baru, atau paling enggak saudara akan menata kamar supaya orang yang hadir yang saudara rindukan itu merasa nyaman. Mungkin saudara akan mempersiapkan sesuatu, membeli sesuatu sehingga ketika dia ada di rumah saudara, saudara dianggap menerima dia dengan penuh sukacita dan memang sungguh-sungguh kehadirannya dinantikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Saudara, Advent adalah masa penantian. Tetapi bukan penantian yang melongo, bukan penantian yang bengong. Advent adalah penantian yang penuh pengharapan. Advent kalau begitu adalah masa persiapan, tetapi bukan persiapan yang kosong, melainkan persiapan yang aktif dan dinamis. Advent bukan sekadar menantikan kehadiran hari Natal sebagai ulang tahun dan kelahiran Yesus, melainkan esensinya adalah menantikan kehadiran dan kedatangan Sang Damai Sejahtera. Bagaimana damai sejahtera itu sungguh-sungguh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pribadi. Advent lebih dari sekadar memori tentang peristiwa lahirnya Yesus. Advent menyangkut kesadaran setiap orang percaya bahwa Yesus yang sudah lahir itu adalah Yesus yang juga akan datang kembali untuk melihat apakah damai sejahtera yang dibawanya masih tetap ada dalam hidup manusia. Saudara-saudaraku, setiap pribadi tentu pernah mengalami masa-masa gelap dalam hidupnya. Setiap pribadi tentu pernah mengalami masa-masa kelam di dalam kehidupannya. Entah apa yang membuat gelap atau kelam itu, saya meyakini
kehidupan ini tidak seperti naik Ferrari di jalan tol tanpa pintu gerbang tol, tanpa ada kendaraan lain yang ada di sana, mulus lancar. Tidak. Kadang-kadang harus ngerem, tersendat dan seterusnya. Saya meyakini kita semua pernah mengalami masa-masa seperti itu. Bukan hanya dalam kehidupan manusia pribadi lepas pribadi, tetapi ternyata juga dalam kehidupan sebuah bangsa. Tidak terkecuali bangsa Israel, bangsa yang sering disebut sebagai umat pilihan, umat Tuhan. Masa kelam, masa penuh kegelapan dan keputusasaan pernah mereka alami. Dan itu tergambar jelas dalam Yesaya 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara, bagaimana kehidupan Israel sebagai bangsa pilihan, sebagai umat Tuhan, Yesaya mengungkapkannya demikian. Dengarlah hai langit dan bumi, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Tuhan yang berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Saudara, kita bisa merasakan suasana atau situasi hidup bangsa Israel yang digambarkan oleh Yesaya seperti ini. Kelam rasanya, seperti barangkali kelamnya bangsa Indonesia pada waktu itu dan pada masa kini juga. Kita menaruh kepercayaan kepada seseorang, tetapi ternyata seseorang tidak mampu mempertahankan kepercayaan yang diberikan itu. Kita rindu pemerintah kita berjalan dengan bersih, tetapi ternyata korupsinya merajalela luar biasa. Kita rindu adanya kedamaian dan ketenteraman, hidup dalam suasana damai dan tenang, tetapi ternyata kekerasan merebak di mana-mana. Saudara, kehidupan bangsa Israel digambarkan tidak ada seorang pun yang melihat kebaikan Tuhan sebagai kebaikan yang pantas disyukuri, lalu membuat mereka hidup berjalan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, Israel pernah berjalan dalam kegelapan, dalam keputusasaan. Sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir, bangsa yang disebut sebagai umat Allah itu berpaling dari Allah. Bangsa yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah, berpaling dari Dia yang mengasihinya dengan ketulusan dan kasih yang sejati. Mereka menyembah dewa-dewa buatan tangan manusia. Mereka menaruh pengharapan dan bersandar bukan kepada Tuhan, melainkan kepada raja bangsa-bangsa lain yang mereka pandang lebih kuat, lebih powerful dibandingkan mereka. Dan karena dosa-dosa mereka, Allah menyerahkan umatnya kepada musuh-musuh mereka yang kemudian menduduki wilayah mereka, yang membawa lari perempuan-perempuan dan anak-anak mereka menjadi tawanan. Bangsa Israel, umat Allah itu ditaklukkan, berserakan, tercerai-berai, dan ada di dalam keputusasaan. Bangsa itu benar-benar ada di dalam kegelapan. Saudara-saudaraku, di tengah situasi yang seperti itulah muncul suatu visi. Dikatakan sebagai firman Tuhan bahwa kegelapan itu akan berakhir, bahwa kegelapan itu akan berlalu,
dan akan muncul suatu kehidupan yang baru yang sama sekali berbeda dari apa yang sudah terjadi. Saudara, ini adalah seruan pengharapan. Dan tentu ketika ada sebuah pengharapan yang begitu indah, mestinya kemudian disambut, dinantikan dan disongsong dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, situasi yang berubah itu seperti apa? Yesaya mengungkapkan, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Kalau tadinya rumah Tuhan itu sudah menjadi puing-puing, juga dalam hati dan hidup umat Israel, tidak ada lagi Tuhan di sana. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Apa artinya? Allah akan menyatakan kuasanya dan kasihnya. Allah akan menyatakan eksistensinya atas kehidupan umatnya. Rumah Tuhan tidak lagi menjadi puing-puing kehancuran. Hati bangsa itu tidak ada Tuhan, tetapi akan menjadi rumah Tuhan. Dan itulah yang digambarkan oleh Yesaya. Saat di mana Tuhan akan hadir sebagai hakim, pemegang kuasa yang menyatakan kebenaran sebagai kebenaran dan kesalahan sebagai kesalahan. Tidak terbuka ruang untuk hengki-pengki. Tidak terbuka ruang untuk kong kali kong. Tidak ada tempat bagi kemunafikan. Dan itulah esensi damai sejahtera. Saudara-saudara, ketika kejujuran lahir dari ketulusan, itulah damai sejahtera. Ketika cinta kasih Tuhan diwujud nyatakan sebagai buah dari terbukanya setiap hati untuk pemerintahan Tuhan dalam kehidupan, itulah damai sejahtera. Saudaraku, sesungguhnya sang damai sejahtera itu telah datang dalam diri Yesus Kristus, yang datang sebagai wujud kasih setia dan ketulusan sejati Bapa, yang tidak rela melihat umatnya mengalami kehancuran, yang tidak rela melihat dunia ini menjadi binasa. Hadirlah Yesus Kristus sebagai wujud kasih setia dan ketulusan sejati Bapa. Yesus Kristus sang damai sejahtera itu hadir sebagai wujud juga terbukanya hati Maria dan Yusuf, memberi ruang seluas-luasnya untuk Allah memerintah di dalam hidupnya. Maria pernah berkata, "Aku ini hamba, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan atau yang engkau kehendaki." Saudara, sang damai sejahtera hadir karena ada respon positif dari Maria dan Yusuf bagi kehendak Allah dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sang damai sejahtera itu akan datang kembali. Sudahkah kita siap menyongsong kedatangannya? Apakah kita nantikan dan songsong kehadirannya dengan bengong, tanpa melakukan apapun juga, hanya menjalani rutinitas kehidupan ini berdasarkan apa yang kita mau? Atau kita merespon dengan positif dan aktif kedatangan sang juru selamat atau sang damai sejahtera itu? Kalau itu yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita mengisi hidup kita menantikan Dia, sang damai sejahtera, sehingga sungguh-sungguh sang damai sejahtera itu mewujud nyata dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sekadar sebuah pemahaman tanpa praktek, tetapi dia harus menjadi praksis dalam kehidupan ini. Mari kita lihat apa yang diserukan oleh Yesaya. Bagaimana kita mengisi hidup kita, menyongsong secara aktif kedatangan sang damai sejahtera. Yesaya mengungkapkan sebagaimana seruan
atau teriakan bangsa-bangsa. Mari kita pergi ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Kalau itu kita serukan di dalam kehidupan kita, mari kita datang ke gunung Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan, saudara? Itu adalah ungkapan, mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan, bukan mencari dan memenuhkan keinginan-keinginan kita sendiri. Mungkin ada pertanyaan, buat apa? Buat apa dekat-dekat Tuhan? Buat apa mencari Tuhan? Jawabnya adalah, buat membuka hati untuk mau diajar dan belajar apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Yesaya mengatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Apa cukup kita diajar dan belajar untuk tahu jalan-jalannya? Tidak. Yesaya juga menambahkan, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Supaya apa yang kita dapat dan kita pelajari dari Tuhan, ketika kita dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang nyata, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kita laksanakan sebagai gaya hidup kita. Ini loh gaya hidup orang percaya. Inilah gaya hidup orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Berbeda dari gaya hidup orang-orang yang semakin jauh dari Tuhan. Seruannya adalah, mari kita naik ke gunung Tuhan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan, kita belajar dari Tuhan tentang kehendaknya, dan kita mau mengisi kehidupan kita dengan menempuh jalan yang diajarkannya. Saudara-saudaraku, yang kedua, Yesaya mengajak kita untuk menjauhkan diri dari segala bentuk dan tindak kekerasan. Kalau dunia sekarang ini dunia yang penuh kekerasan, seruan Yesaya ini sangat relevan. Dia mengajak kita untuk menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan. Kita mematikan segala bentuk dengki dan dendam. Kita membuang dari hati dan pikiran semua hal yang berbau pembalasan. Yesaya menyerukan perubahan orientasi kehidupan dari bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendendam menjadi penuh pengampunan. Dari orang-orang yang berlaku kasar menjadi pribadi yang penuh kelembutan. Dari orang-orang yang sombong menjadi orang-orang yang rendah hati. Dari pemarah menjadi penyabar. Dari kikir dan iri hati menjadi pribadi yang punya karakter memberi atau berbagi. Dari pribadi yang egois menjadi pribadi yang peduli. Gambaran yang diberikan oleh Yesaya begitu jelas. Menempa pedang menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas. Pedang itu untuk membunuh, dia harus diubah menjadi mata bajak. Dia dipakai untuk mengaduk tanah supaya tanah menjadi subur dan tanaman yang ditanam di situ menghasilkan buah yang bermanfaat. Tombak yang tadinya mestinya dilempar untuk menusuk orang diubah menjadi pisau pemangkas sehingga dia bisa dipakai untuk merapikan sesuatu yang tidak rapi, membentuk sesuatu yang tidak indah menjadi indah. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi belajar bagaimana mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan. Dari pribadi yang tidak mengerti kasih menjadi pribadi yang hidupnya diarahkan oleh kasih. Dan semua ini, saudara-saudara,
bisa terjadi jika dan hanya jika kita punya komitmen. Kalau Israel sebagai sebuah bangsa secara kolektif berteriak, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan, dan itu menjadi komitmen mereka, maka kita bisa membangun komitmen di dalam kehidupan kita. Aku akan berjalan dalam terang Tuhan. Jika dan hanya jika setiap pribadi memiliki komitmen, aku mau berjalan di dalam terang Tuhan, maka itulah sesungguhnya cara kita menanti. Bukan dengan bengong tanpa upaya dan pengharapan, tetapi dengan aktif dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, hingga Sang damai sejahtera itu hadir. Semakin dekat Tuhan, mari ke gunung Tuhan. Selama masa Advent ini kita diajak untuk meluangkan waktu 10 menit, baik pribadi maupun kolektif dalam keluarga atau kelompok, untuk lebih dekat Tuhan. Tetapi cukupkah itu? Tidak. Apa yang kita perbincangkan di situ, kita serap, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga nampak betul, oh, ada perubahan di dalam kehidupan ini setelah dekat dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa dijalani ketika seseorang punya komitmen. Aku mau berjalan di dalam terang Tuhan. Amin.